Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Ini adalah sudah pertemuan yang ketiga atau minggu ketiga pembelajaran kita. Tapi sebelum saya masuk pada materi, ini adalah pelajaran dari sebelum-sebelumnya atau pemantauan saya dari minggu-minggu sebelumnya, bahwa apabila ada materi yang tidak dipahami melalui video yang saya paparkan dan juga ada yang ditemukan di dalam buku, silakan dicantumkan pertanyaannya. Kemudian apabila cara mengajar saya melalui video yang membuat anak-anak semua tidak mengerti, silakan juga dicantumkan koreksinya. Jadi Bu, mohon maaf atas keterbatasan cara mengajar saya yang tidak sempurna. Mohon juga dikoreksi apabila memang menurut anak-anak semua memang ada yang pantas untuk dikoreksi, ya. Oke. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu bagian C, penjajahan pemerintah Belanda, di mana dalam pembelajaran penjajahan pemerintah Belanda ini kita akan mempelajari 3 aspek. Yang pertama itu masa pemerintahan Republik Batavia, dan yang kedua itu adalah perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dominasi pemerintahan Belanda. Jadi pada masa pemerintahan Republik Batavia itu dipimpin oleh pemerintah Herman Willem Dalens, ya. Herman Willem Dalens pada tahun 1808 sampai pada 1811, ya. Pada masa pemerintahan Herman Willem Dalens ini dibentuk tahapan-tahapan atau langkah-langkah strategis yang akan dia lakukan. Yang pertama, dia bentuk bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, langkah yang dia lakukan yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Kemudian yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara. Jadi dia melakukan 3 tahapan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian pada bidang politik dan pemerintahan, adapun langkah-langkah yang dia lakukan adalah membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Kemudian yang kedua, Danells memerintah secara sentralistik yang kuat. Kemudian yang ketiga, berdasarkan Dekrit 18 Agustus 1908, Danells juga telah merombak Provinsi Jawa pantai timur laut menjadi 3 prefektur. Kemudian yang keempat, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Jadi itu adalah bentuk atau langkah-langkah pada bidang politik, ya. Kemudian kita pindah pada bagian ketiga yaitu bidang peradilan. Adapun langkah-langkah yang dia lakukan pada bidang peradilan ini, yang pertama, Danells membentuk 3 jenis peradilan. Di antaranya adalah peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang-orang timur asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Kemudian bagian B, peraturan untuk pemberantasan korupsi, tanda pandang bulu. Jadi dia juga melakukan keadilan bagi orang yang peraturan untuk pemberantasan korupsi, dia juga melakukan pemberantasan korupsi, ya. Tetapi dalam langkah-langkah yang dia lakukan itu sebagai manusia, dia menjabat selama 3 tahun. Pemerintah Hindia Belanda, Danells, dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Jadi setelah 3 tahun lamanya dia menjabat sebagai jenderal, dia dianggap tidak mampu, sehingga dia digantikan oleh pemerintah Jason. Jadi pada tahun 1011 itu digantikan oleh
Jenderal Jackson. Ya. Kemudian pada masa pemerintahan Jenderal Jackson sendiri itu, dia telah melakukan upaya-upaya, mungkin kerja kerasnya untuk memajukan pertahanan yang dia miliki. Dia telah melakukan banyak sekali usaha. Di antaranya yaitu meningkatkan tentara untuk melawan musuh-musuh yang dari luar. Kemudian dia juga berusaha untuk mengelola apa yang dia miliki, perekonomian dia miliki, dia berusaha untuk meningkatkan. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Jadi ada revolusi menjadi perkembangan kolonialisme, ada perkembangan. Jadi kita pindah pada tahap kedua, yaitu perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Ya. Pada tahun 1911 sampai pada 1916, adapun bidang-bidang yang dia bagi atau lagi kembali melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, kebijakan dalam bidang pemerintahan. Dia melakukan kebijakan dalam pemerintahan. Di antaranya adalah Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Ya. Kemudian yang kedua, Sultan Hamengkubuwana II dengan putranya Pangeran Mangkubiningrat disangsikan ke panen. Ya. Kemudian yang ketiga, semua harta benda milik Sultan sepuh selama penjabatan sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris. Maksudnya di sini harta yang dimiliki oleh Sultan Hamengkubuwana II berhasil dimiliki oleh pemerintahan Inggris. Jadi ini adalah harta pribumi yang dirampas oleh pemerintahan Inggris. Itulah yang terjadi pada kebijakan pemerintahan. Kemudian bagian B, tindakan dalam bidang ekonomi. Tindakan yang dilakukan dalam bidang ekonomi yaitu pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Kemudian bagian kedua, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Dan yang keempat, penghapusan sistem monopoli. 5, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Yang saya jelaskan ini pun ada di dalam buku ya. Ini adalah kebijakan tindakan dijalankan oleh Raffles. Ya. Kemudian kita pindah pada yang bagian ketiga, yaitu dominasi pemerintahan Belanda. Jadi pada sebelumnya itu Indonesia telah bekerja sama dengan Inggris, yang mulanya itu dipimpin oleh Jenderal Herman William Dalens. Kemudian ketidakmampuannya, maka dia digantikan oleh pemerintahan Jackson ya. Jadi pemerintahan Jackson ini berjalan cukup lama dan telah mengalami revolusi sampai pada perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Tetapi pada seiring berjalannya waktu, sampailah pada titik ketiga, yaitu dominasi pemerintahan Belanda, di mana dalam pemerintahan Inggris bekerja sama dengan Indonesia sudah tidak mampu lagi dia pertahankan. Maka pada tahun 1816 telah dikuasai oleh Belanda. Jadi pada tahun 1816 itu Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun
di pemerintahnya pada Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Flanders untuk menggantikan Raffles pada tahun 1814. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda ya. Jadi pada tahun 1816 itu Inggris sudah tidak bisa lagi mempertahankan Nusantara atau Indonesia. Kemudian kemudian bukan dialihkan, tetapi Belanda yang mengambil alih pemerintahan pada waktu itu. Ya. Di sini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Belanda, di antaranya adalah Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Nah, kira-kira apa Jalan Tengah Komisaris Jenderal ini ya? Jadi pada masa pemulihan, karena pada saat Inggris yang mengambil alih Indonesia tentu mengalami berbagai macam permasalahan terutama pada bidang ekonomi. Kemudian pada masa pemerintahan Belanda, pemulihan kondisi ekonomi dan keuangan Belanda harus segera diprogramkan, apalagi setelah keberhasilan Belgia dalam berjuang untuk memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1813. Jadi semula itu Belgia dengan Belanda adalah satu tim, adalah satu negara yang sama-sama menjadi penguasa di Nusantara. Tetapi pada tahun 1830 Belgia itu memisahkan diri. Kemudian apa yang terjadi setelah Belgia memisahkan diri? Yang terjadi adalah dengan pemisahan Belgia dari Belanda ini menjadi pukulan bagi Belanda. Keadaan ekonomi Belanda semakin berat sebab Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang. Ya. Jadi itulah yang terjadi di Belanda, itulah yang terjadi di Nusantara. Setelah Inggris sudah tidak mampu lagi mempertahankan Indonesia, maka Belanda lah yang mengambil alih atau menjadi penguasa. Ya, kemudian bagian B yaitu sistem tanam paksa. Mungkin anak-anakku sekalian pernah mendengar kisah-kisah penjajahan Belanda di Indonesia, ya. Sekarang kita pelajari sistem tanam paksa, di mana pada sistem tanam paksa ini terjadi pada tahun 1829. Ya, pada sistem tanam paksa ini terjadi pada tahun 1829, di mana Belanda menguasai orang pribumi atau orang-orang atau negara yang berada di Nusantara atau di Indonesia itu di bawah pimpinan Belanda. Apa yang Belanda lakukan terhadap pribumi atau apa yang Belanda lakukan di Indonesia dengan masyarakat Indonesia? Yang dilakukan yaitu mereka mencari tanaman apa yang cocok ditanam untuk memberikan keuntungan kepada mereka. Maka dia memaksa bangsa Indonesia untuk melakukan sistem tanam paksa. Nanti sistem tanam paksa yang berlaku di Indonesia atau yang memberikan keuntungan besar pada hasil perekonomiannya. Jadi dia melakukan sistem bercocok tanam atau dikatakan sebagai kerja rodi. Kemudian di situ dia menanam padi, kemudian tanaman-tanaman rempah-rempah lainnya yang dilakukan oleh Belanda dengan memaksa masyarakat untuk bercocok tanam, kemudian hasilnya dinikmati oleh bangsa Belanda. Kita lanjutkan lagi materi. Ya,
kita tinjau dari sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini terbagi menjadi 4 bagian. Sistem tanam paksa ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah ketentuan tanam paksa, kemudian yang kedua pelaksanaan tanam paksa, dan yang ketiga sistem usaha swasta, dan yang keempat adalah penyebaran agama Kristen. Ya, sistem tanam paksa. Kemudian yang pertama pada pembelajaran sistem tanam paksa itu, yang pertama harus saya jelaskan adalah ketentuan tanam paksa. Ketentuan tanam paksa yaitu penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk melaksanakan tanam paksa. Jadi pada masa pemerintahan Belanda, dia telah memerintah rakyat Indonesia untuk melakukan tanam paksa dengan ketentuan bahwa masyarakat itu harus menyediakan lahan untuk dijadikan lahan pertanian. Kemudian yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk melaksanakan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Kemudian yang ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk penanaman padi. Ya, jadi itu adalah tanaman padi akan ditanam. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak. Jadi yang ditanam oleh masyarakat itu tidak ada pembayaran pajaknya. Kemudian kita pindah pada yang bagian kedua, yaitu pelaksanaan tanam paksa, ya. Berkaitan dengan pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan sambatan, gotong royong maupun gugur gunung merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, peran para penguasa pribumi, priai, dan juga kepada desa sangat sentral. Para penguasa pribumi dengan mengejar kultur prosenter yang besar, kemudian memaksa para petani di wilayahnya untuk menanam tanaman yang diwajibkan dalam sistem tanam paksa. Ya, jadi dalam pelaksanaan tanam paksa itu masyarakat dituntut oleh pemerintahan Belanda, dan pemerintahan Belanda sendirilah yang akan menentukan apa yang akan ditanam dan keuntungannya itu untuk bangsa Belanda. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu dulunya itu adalah manusia yang teraniaya dalam kandangnya sendiri, dimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan rempah-rempah, dengan tanah yang subur untuk dijadikan sebagai penanaman seperti padi, jagung dan sebagainya adalah tanah yang subur. Tetapi karena ketidakkuasaan Indonesia pada saat itu dikuasai oleh negara-negara, sehingga dia menjadi teraniaya dalam kandangnya sendiri atau dalam negerinya sendiri. Tapi karena seiring berjalannya waktu, ya akhirnya kita sampai pada titik kemerdekaan itu bukanlah suatu usaha yang kecil. Indonesia dijajah bahkan berpuluh-puluh tahun dijajah, ya. Jadi kita sebagai generasi bangsa harus bijak dan harus memiliki wawasan yang luas agar tidak dibodohi lagi oleh negara-negara lain, ya. Kemudian kita pindah pada bagian C, yaitu sistem usaha swasta. Pada pembelajaran ini, sistem usaha swasta itu pada dasarnya itu pelaksanaan tanam paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat, bahkan keuntungan dari tanam paksa telah mendorong Belanda
berkembang menjadi negara industri. Sejalan dengan hal ini, mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mula muncul perdebatan tentang pelaksanaan tanam paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik, buruk, dan untung ruginya tanam paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa. Ya, karena keuntungan yang didapatkan dalam tanam paksa ini sangat memberikan keuntungan yang besar terhadap pemerintah Belanda. Jadi ada lagi perdebatan atau peralihan kegiatan. Karena manusia itu tidak pernah merasa puas, jadi keuntungan didapatkan, mereka berusaha lagi untuk melipat gandakan keuntungan yang didapatnya. Jadi tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasakan kasihan terhadap pemerintahan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan menganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Ya, seperti itu. Penolakan terhadap tanam paksa sudah menjadi pendapat umum. Jadi pada saat itu ada juga sebagian pemerintah yang tidak menginginkan adanya tanam paksa karena dia merasa kasihan terhadap terhadap orang pribumi, sehingga dia menyarankan tidak adanya campur tangan pemerintah penguasa Belanda terhadap kegiatan pribumi. Hal ini juga mendorong oleh isi kesepakatan di dalam teks Sumatera yang ditandatangani pada tahun 1871. Maksudnya itu pada tahun 1871 ditandatangani adanya peralihan tanam paksa ke jenjang usaha swasta, ya. Seperti itu. Penetapan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya perbaharuan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan undang-undang. Jadi, karena dia sudah mendapatkan keuntungan yang banyak, dia kembali melakukan revisi tatanan pelaksanaan. Ya, mengeluarkan undang-undang. Ya, usaha perkebunan Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambahan juga meningkat. Industri impor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Ya. Bagi rakyat Bumi Putra, melaksanakan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa makin terus dilakukan, seperti pembangunan jalan raya. Ya. Jadi pada sistem tanam paksa ini sudah dihentikan karena orang Belanda sudah mendapatkan keuntungan, sehingga dia beralih kepada pengusaha swasta, atau dia melakukan ekspor impor. Tetap ada, bukan dan dihentikan. Cuman sistem tanam paksa dihentikan. Pertanian masih terus berjalan. Hanya orang-orang yang ingin menjalankan mata pencariannya sebagai petani, dia tetap melakukan usaha tani. Kemudian usahanya itu diberikan kepada Belanda, kemudian Belanda mengekspor ke tempat-tempat yang penjualan yang tinggi. Tetapi di sini
sebagai bangsa Indonesia tetap ada jajahan. Jajahan apa lagi yang dilakukan selain melakukan tanam paksa seperti membuat jalanan secara terpaksa. Jadi contoh besar atau revisi dan fakta real yang kita temui pada masa saat ini, yaitu adanya bangunan-bangunan Belanda yang kokoh. Contoh kecilnya yaitu bangunan Villa Juliana yang ada di Kabupaten Sopeng. Itu adalah merupakan suatu contoh bangunan bangsa Belanda. Jadi anak-anakku sekalian yang pernah berkunjung ke kabupaten di sana, yang pernah melihat Villa Juliana, itu adalah salah satu contoh atau bukti relevan, salah satu kerja atau salah satu bentuk yang dilakukan bangsa Belanda memaksa bangsa Indonesia untuk membuat suatu bangunan. Itulah salah satu bangunan yang dibuat, ya. Kita pindah pada perkembangan agama Kristen, ya. Jadi Belanda ini, perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Jadi awalnya itu bangsa Belanda masuk ke Indonesia yaitu mengembangkan agama Kristen. Jadi dia mulai dari melakukan perdagangan, monopoli perdagangan, kemudian dia masuk ke Indonesia, menguasai Indonesia, melakukan tanam paksa, melakukan pertanian, dan melakukan usaha swasta dan mengembangkan agama Kristen. Jadi Indonesia sudah menguasai Indonesia hingga akhirnya dia mengembangkan agama Kristen, ya. Cukup sekian dan pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pemaparan saya yang kurang dipahami atau memang sama sekali tidak dipahami, silakan dicantumkan pertanyaannya dan buka bukunya, ya. Buka bukunya, baca-baca bukunya. Yang tidak dipahami silakan dicantumkan pertanyaannya, ya. Sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Wassalam.